البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tanbihatun 'ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, yaitu fikih ringkas untuk para wanita mukminah karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Atsabahullah. Kita lanjutkan bacaan berikutnya halaman 105. Kata beliau, faidatan, dua faedah. Dua faedah ini mengenai apa sih? Mengenai hukum-hukum perceraian dan juga masa iddah bagi wanita yang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya. Yang pertama, man tulliqat qabla ad-dukhul falaysa 'alaiha iddah. Yang pertama, barang siapa yang diceraikan oleh suaminya sebelum berhubungan badan, maka tidak ada iddah. Paham ya? Jadi seorang wanita kalau menikah dengan seorang lelaki kemudian diceraikan suaminya dalam kondisi belum berhubungan badan, maka tidak ada masa iddah. Begitu ceraikan langsung boleh masing-masing nikah. Langsungan. Paham ya? Tanpa menunggu 3 bulan, tanpa menunggu 4 bulan 10 hari, langsungan. Boleh. Nah, qaulu ta'ala, dalilnya adalah perkataan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi seorang wanita atau para wanita mukminah, kemudian kalian menceraikan mereka sebelum kalian berhubungan badan, dengan mereka, maka tidak ada pada kalian untuk mereka itu iddah yang harus kalian tunggu. Jadi langsungan ya. Ini kalau posisi perempuan dinikahi kemudian ceraikan sebelum berhubungan badan. Mafhum? Naam. Nah, begitu pernikahan, akad nikah, ijab qabul, pulang cerai langsung misalkan. Paham ya? Kenapa ini fikih seperti ini dibahas? Karena mungkin aja terjadi. Walaupun jarang tapi mungkin aja terjadi seperti itu. Nah, bagaimana, apakah perlu menanti perempuan tadi untuk menikah lagi harus menunggu iddahnya? Tidak perlu. Kita lihat, qala Ibnu Katsir fi tafsirih. Berkata Ibnu Katsir dalam tafsirannya, hadza amrun mujma'un alaih. Ini perkara yang sudah disepakati para ulama. Bainal ulama, yaitu perkara yang disepakati antara para ulama, annal mar'ata idza tulliqat qabla dukhuli biha fala iddata 'alaiha. Masyaallah, lihat ini fikihnya ini. Bahwasanya perempuan itu apabila diceraikan oleh suaminya sebelum berhubungan badan, maka tidak ada masa penantian, enggak ada masa iddah. Fatadhhab fatatazawwaj fi fawriha man sya'at. Maka perempuan tadi boleh pergi langsung, menikah secara langsung sesuai dengan siapa yang dia sukai. Faham maksudnya? Enggak ada masa penantian ya. Syaratnya apa? Belum berhubungan badan. Karena beda hukumnya nanti. Diceraikan setelah berhubungan badan, mahar sudah serahkan, beda nanti dengan perceraian yang terjadi sebelum berhubungan badan. Mafhum? Kita lihat. As-tsaniyah, yang kedua, faedah yang kedua, anna man tulliqat qabla ad-dukhul faqad summiya laha mahrun falaha nisfu. Masyaallah, ini fikih juga penting ini ya. Yang kedua, bahwasanya barang siapa seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya sebelum berhubungan badan dan telah disebutkan maharnya. Maharnya ada nih, mahar dikasih maharnya ya. Maka perempuan tadi mendapat setengahnya. Semata-mata ijab qabul ya. Ijab qabul sah dah. Itu suami istri atau belum seperti itu, udah ya. Nah, ternyata baru pulang, apa ini contohnya, baru pulang cerai. Belum berhubungan badan, mahar udah serahkan. Maka perempuan tadi tidak mendapatkan separuh maharnya. Paham ya? Belum diapa-apain padahal. Nah, ini syariat ini.
Terus bagaimana kalau belum sebutkan maharnya? Wa man lam yusamma laha mahrun falhal mut'ah bima tayassar min kiswah wa nahwiha. Tapi kalau belum mahar belum serahkan, mahar belum ada, belum namakan, sebutkan maharnya, langsung cerai langsung misalkan barakallahu fiik, maka apa barakallahu fiik? Dia cukup mendapatkan apa mut'ah itu sesuatu kesenangan dengan apa yang dimudahkan berupa pakaian dan semisalnya. Misalkan anti talik, kamu aku ceraikan. Udah, belum berhubungan badan ini. Mahar belum juga disebutkan maharnya. Maksudnya belum serahkan maharnya juga. Nah, maka dia mendapatkan apa barakallahu fi kiswah ya, pakaian atau yang layak lah. Intinya itu sebagai hiburan karena biasanya kan sedih. Sudah nikah diceraikan itu misalkan. Itulah sebabnya para ulama menyebutkan kenapa dikasih mut'ah itu kesenangan sementara yang sifatnya apa? Berupa pakaian atau semisalnya karena biasanya mungkin patah hati, sakit hati atau semisalnya dia senang. Tapi kalau sudah disebutkan maharnya, kasihkan maharnya, maka dia mendapatkan setengahnya. Paham? Nah, kita lihat. Wa man tuliqat ba'da dukhul falahal mahr. Tapi kalau diceraikan setelah dukhul, sudah berhubungan badan, di masa dikenal dengan syahrul asl, istilah mereka, bulan madu atau yang semisalnya. Nah, sudah berhubungan badan, maka maharnya milik perempuan tersebut. Paham? Utuh. Nah, Qala ta'ala, Allah telah berfirman, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna an aw tafridu lahunna fariidah. Tidak ada dosa bagi kalian jika kalian menceraikan wanita-wanita sebelum kalian berhubungan badan, kemudian apa? Atau engkau menyerahkan padanya apa? Mahar. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Dan hendaknya kalian berikan apa? Kesenangan buat mereka atas orang yang ada keluasan hartanya sesuai dengan kadarnya dan orang yang hidupnya pas-pasan atau miskin sesuai dengan kadarnya. Intinya kalau dia ceraikan sebelum berhubungan badan, itu kalaulah seandainya maharnya belum dikasihkan atau belum disebutkan maharnya tadi itu, maka kasihlah kesenangan berupa pakaian atau semisalnya, oleh-oleh, hadiah atau penghibur. Tapi kalau mahar udah serahkan tadi, ingat-ingat, maka dia walaupun belum berhubungan badan dapat berapa? Separuh. Tapi kalau udah berhubungan badan, total, penuh, full. Paham? Nah, ila qouli ta'ala, sampai kepada perkataan Allah Ta'ala, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum. Dan jika kalian menceraikan mereka sebelum kalian berhubungan badan dan sudah diserahkan mahar untuk mereka, maka fanisfu ma faradtum, maka dia mendapatkan setengah apa yang kalian serahkan. Setengah maharnya. Bisa dipahami insyaallah ya. Kalau maharnya 1 kilogram, berarti dapat berapa? Setengah kilo. Yang namanya contoh kan bisa aja kan, bebas contoh kan. Misalkan maharnya 1 kilogram emas, misalkan. Berarti sudah serahkan, cerai anti talik. Kamu keceraikan, ini belum dukhul, ini baru intinya udah habis ijab qabul, pulang cerai langsung gitu loh. Tapi mahar diserahkan, dapat berapa nih ya? Setengah kilo. Masya Allah. Contoh aja, contoh. Paham ya? Maksudnya dapat setengahnya. Tapi kalau udah berhubungan badan walaupun sehari aja, walaupun berhubungan badan sekali aja berhubungan badan, dia mendapatkan full mahar tadi kalau ceraikan. Mafhum? Nah, beda dengan proses khulu' kemarin. Kalau khulu' itu memang perempuan dituntut untuk menyerahkan mahar. Paham ya? Nah, kalau seandainya posisinya itu suami nuntut harus diserahkan, maka dia menyerahkan maharnya. Dengan rincian sudah kita lewati juga rinciannya. Nah, bisa dimaafkan, enggak usah menyerahkan mahar. Atau menyerahkan mahar yang seikhlasnya, tergantung suaminya itu. Yang seorang istri minta pisah tadi itu. Paham ya? Nah, tapi kalau sudah maafkan, udah enggak usah dibalikkan maharnya, udah selesai. Mafhum? Nah, tapi kalau posisi suami yang menceraikan tadi itu, imas setengah, kalau belum berhubungan badan, kalau udah berhubungan badan full, perempuan mendapatkan mahar tadi. Kita lihat sini. Ai laisa 'alaikum ya ma'syarul azwaj junah bi tatliqin nisa qabla al-masis. Artinya tidak ada dosa bagi kalian wahai segenap para suami dengan menceraikan para wanita sebelum berhubungan badan. Naam wa fadl mahar, dan sudah serahkan mahar. Wa in kana fi dzalika kasrun laha, walaupun itu ada bikin patah hati. Jelas baru nikah, ijab qabul, pulang cerai langsung ya. Biasanya otomatis kan tetap ada sakit hati itu loh ya. Naam, fa innahu yanjabir bin mut'ah, maka dia akan apa? Akan tertambal rasa sakit hati itu dengan apa? Diberikan mut'ah, kesenangan tadi itu. Wa hiya min kulli zaujin, yang mana kesenangan tersebut dari setiap suami itu bihasabi hali, tergantung dengan keadaan dia. Usran wa yusran,
mudah dan sulitnya tergantung keadaan suami tersebut. Bima jara bihil urf, yang sesuai dengan apa? Urfnya bagaimana. Kasih pakaian, kasih, nah barakallahu fiik. Intinya itu sesuatu yang bisa menghibur hatinya. Karena posisi sudah diceraikan itu loh ya. Summa dzakara subhanahu wa ta'ala allati nam summiya laha mahrun wa amara bi'ta'iha nisfah. Ya kan? Naam. I'ta'iha nisfah. Artinya, dan kemudian Allah menyebutkan bahwasanya bagi siapa yang sudah sebutkan maharnya, dikasih maharnya, sebutkan maharnya, sekian-sekian, diperintahkan agar memberikan mahar itu kepada perempuan tadi berapa? Setengahnya. Bisa dipahami ya? Walaupun belum berhubungan badan. Tapi sudah serahkan maharnya, mafhum. Nah, maka dapatnya setengah. Tapi kalau belum serahkan maharnya, barakallahu fiik, dan belum berhubungan badan sama sekali, maka enggak ada. Paham ya? Nah, enggak ada. Kita lihat sini. Yang ketiga sekarang kata beliau barakallahu qala al-Hafidz Ibnu Katsir wa tashtirus shadaq wal halah hadhihi amrun mujma'un alaih. Dan memberikan setengah mahar, memberikan setengah tashtir setengah ya. Dan memberikan setengah mahar, shadaq atau mahar dalam keadaan seperti ini itu perkara yang disepakati para ulama, bainal ulama. La khilafa bainahum bidzalik. Enggak ada perselisihan di antara para ulama. Kita lihat apa saja yang enggak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang cerai atau perempuan yang sedang masa iddah. Masa iddahnya imma ditinggal mati suami atau diceraikan suami. Kita lihat masa iddahnya apa yang enggak boleh dilakukan dan apa yang diharamkan. Yuhramu 'alal mu'taddah min wafati. Nah, ini yang pertama dulu. Diharamkan bagi seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah yang ditinggal mati suaminya min wafatin disebabkan karena kematian, khamsatu asya, 5 perkara. Tusamma bil hadad. Paham ya? Dinamakan hidad. Maksudnya apa? Hal tersebut dinamakan hidad. Maksudnya bagaimana? Dia tidak boleh melakukan 5 perkara ini. Perempuan ketika ditinggal mati suami, berapa masa iddahnya kemarin kalau enggak hamil? 4 bulan, 10 hari. Kalau hamil sampai melahirkan. Nah, di masa-masa iddah, masa-masa menunggu penantian tersebut atau masa-masa menunggu iddahnya, barakallahu fiik, itu enggak boleh melakukan 5 perkara ini. Pertama, ahadiha at-tib. At-tib, pakai wangi-wangian enggak boleh. Bijami' anwa'i, dengan seluruh macam-macamnya. Fala tatatayyab fi badaniha, maka enggak boleh pakai wangi-wangian pada badannya, wala saubiha pada pakaiannya, wala tasta'nam, wala tusta'mal asy'al thayyibah, dan juga tidak boleh menggunakan perkara-perkara sesuatu yang ada wangi-wanginya. Liqauli sallallahu hadis, dikarenakan perkataan Rasulullah SAW dalam hadis as-sahih, wala tamassu tiban, dan jangan dia menggunakan minyak wangi. Paham ya? Ada wangi yang seperti sabun enggak masalah, sabun sampo itu wajar ya. Masih minyak wangi yang biasa untuk berhias di hadapan suami itu loh ya, itu tahan. Karena posisinya suami sudah meninggal. Mafhum? Nah, tapi ini di dalam rumah kan tentunya. Di luar rumah haram. Ada suami enggak ada suami, kalau perempuan keluar rumah pakai minyak wangi, haram hukumnya. Apa ancamannya kemarin? Ancamannya apa ancamannya perempuan keluar rumah pakai minyak wangi? Penzina. Dituduh dengan penzina. Fahiya zaniyah, fahiya zaniyah, fahiya zaniyah. Maka perempuan tersebut penzina. Ayyuma mar'atin kharajat wasta'tarat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Perempuan mana saja keluar rumah memakai wangi-wangian, kemudian melewati sekelompok kaum lelaki dan agar mereka tercium baunya, mencium bau wanginya, masya Allah wanginya gini gitu. Nah, ternyata fahiya zaniyah, perempuan tersebut penzina. Bayangkan, bermodalkan apa? Minyak wangi aja dituduh berzina, menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya syariat ini. Kalau udah paham syariat, jangan dilanggar. Syariat itu kalau sumbernya jelas Al-Qur'an Sunnah barakallahu fiik dan sahihah, enggak ada pertentangan di situ, jangan dilanggar. Melanggar syariat berarti apa? Berarti ancamannya berat. Kan gitu. Nah, wah enggak enak Ustaz kalau keluar rumah pakai minyak wangi. Kan wangi, kalau enggak pakai minyak wangi nanti baunya bau kecut, bau ini, bau itu. Itu sahal gampang, enggak usah khawatir. Yang paling terpenting itu nan akhirat itu loh. Di dunia ini mau macam-macam biarin aja. Perempuan akhwat memang kalau perempuan keluar rumah kemana nggak boleh pakai wangi-wangian. Kalau bau kecut bagaimana itu gampang, dunia aja. Akhirat nanti jaminannya apa? Surga kalau taat. Lihat. Jadi caranya berpikirnya jangan berpikirnya dengan dunia, jangan pikirnya akhirat itu loh. Dalam artian kalau melanggar syariat bagaimana gitu caranya. Jangan ketika ada syariat mikirnya dunia. Wah sungkan, segan, nggak enak sama tetangga, nggak enak sama fulan bin alan, nggak enak sama fulanah bintu fulan, nggak jalan seperti itu. Tapi bagaimana kalau memandang itu akhirat nanti bagaimana, selamat enggak gitu loh. Larinya ke sana larinya. Kalau mandangnya ke sana tenang dia jalan bismillah, enggak usah pakai wangi-wangian keluar rumah perempuan.
Kalau dalam rumah bebas mau pakai wangi-wangian sewangi-wangian apapun silakan dalam rumah. Paham ya? Nah ini larangan ini kalau yang ini khusus ketika apa? Di dalam rumah nggak boleh pakai wangi-wangian yang biasa dia pakai untuk dihias di hadapan suaminya. Ketika menjalani apa masa iddah 4 bulan 10 hari. Asal yang kedua, az-zinah fi badaniha, memakai perhiasan pada badannya. Nah, ini nggak boleh juga ini. Dalam artian ya, kenapa sih kok ini nggak diperbolehkan oleh syariat? Karena biar dia itu menampak kusut dan menampak dia itu sedih gitu loh. Sedih karena tinggal mati oleh suaminya. Paham ya? Itu tujuannya. Karena khawatir nanti kalau dia berhias, berpotensi ini yang jauh dari syariat loh ya, Afan ya. Berpotensi untuk dia nanti keluar rumah akhirnya berzina dengan orang lain khawatirnya. Itu yang syariat apa jaga seperti itu. Terus bagaimana ya biarkan. Az-zinah fi badaniha, memakai perhiasan di badannya, fayuhram 'alaiha. Maka itu enggak diperbolehkan, fayuhram 'alaiha al-khidab, dan juga diharamkan baginya khidab. Khidab itu maksudnya adalah barakallahu fiik, menyemir. Ya, mungkin menyemir apa menyemir atau istilahnya pakai semacam hina atau yang semisalnya itu. Paham ya? Kalau rambutnya beruban, menyemir rambut. Namanya seperti itu. Nah, itu dilarang dulu. Wa kullu anwa'i tazayyun, dan semua jenis berhias itu diharamkan bagi perempuan ketika menjalin masa iddah ini. Ditinggal mati suaminya. 4 bulan 10 hari. Kita lihat, kal iktihal, memakai celak. Maka celak pun enggak boleh juga kecuali itu berobat. Karena celak itu bagus loh ya, kalau yang udah pandai cara pakainya, kalau enggak belum pandai cara pakainya jangan nyoba karena khawatir nanti malah masuk ke mata gitu loh. Aman ya? Karena pakai celak ini termasuk apa? Termasuk fungsinya barakallahu fik itu menajamkan pandangan di antaranya. Paham ya? Sebutkan al-majlis itu termasuk menajamkan pandangan. Tapi makainya bukan dimasukkan dalam mata, bukan. Bagian pinggirnya ada. Pinggir bagian atas atau bawah yang jelas ada caranya dan ada alatnya itu. Paham ya? Nah, kalau untuk berhias enggak boleh. Kalau perempuan dalam masa iddah untuk berhias enggak boleh, tapi untuk berobat boleh. Kita lihat. Wa anwa'ul asbagh al-jaldiyah, dan semua barakallahu fik, semua perubah warna kulit, mungkin hina atau semisalnya pacar kukuan semisalnya masuk juga, itu enggak boleh. Illa idza turrat ila iktihal, kecuali kalau terpaksa pakai celak. Untuk apa? Tadawiyan lazina, untuk berobat bukan untuk berhias. Jadi memang penting sekali ya, perempuan kalau ditinggal mati suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari enggak boleh apa tadi? Memakai wangi-wangian, enggak boleh berhias diri. Falaha an taktahil lailan, maka boleh bagi dia pakai celak malam hari kalau untuk berobat tadi. Wa tamnam wa tamsahu naharan, dan siang hari dihapus. Wala ba'sa, dan tidak masalah antudawi ainaiha, mengobati kedua matanya bi ghairil kuhl, dengan selain celak pun enggak masalah. Mimma la zinata fihi, intinya tidak ada apa? Perhiasan di situ. Paham ya? Intinya tidak mengandung apa? Hias. Mafhum? Naam. Karena pada asalnya barakallahu fiik, perempuan itu kan ketika suaminya masih ada kan berhias dia di hadapan suaminya. Jangan terbalik ya. Karena kebanyakan perempuan-perempuan yang jauh dari syariat, bilang yang jauh dari syariat, ya orang-orang awam yang jauh dari syariat lah. Kebanyakan mereka itu kalau berhias malah untuk orang lain itu. Iya kan? Mau pergi ke pasar berhias. Nyari damen aja, iya kan? Ya, nyari damen aja berhias. Tapi di hadapan suaminya, masya Allah, lupa dia berhias. Salah nggak tuh? Salah terbalik itu, seharusnya ketika keluar itu ya, barakallahu fik, hijab yang syar'i, pakaian yang syar'i, yang menutup auratnya di hadapan suami baru. Itu nggak terbalik. Kita bicara apa? Perempuan yang tidak paham syariat. Adapun yang paham syariat, insya Allah nggak seperti itu. Paham ya? Nah, makanya disebutkan dalam hadis al-mar'atu aurah, kulluha aurah. Perempuan semuanya aurat. Perempuan semuanya apa? Aurat. Telapak tangan aurat. Telapak kaki aurat. Namanya wajah aurat. Mata bagian mata pun juga aurat juga aslinya. Cuman bagaimana caranya solusinya? Ya kalau beli cadar yang paling meminimalkan kelihatan matanya. Itu kalau mau yang afdal pakai burdah. Tahu burdah ya? Burdah itu penutup mata. Jadi ini nasihat buat kita semuanya. Nah, para ummahat, para akhwat, yang namanya aurat itu wajib ditutup. Kecuali suara. Suara bukan aurat, tapi fitnah. Paham ya? Itu hadisnya jelas, al-mar'atu kulluha aurah. Perempuan semuanya aurat. Fa idza kharajat, apabila perempuan keluar, maka syaitan mulai menghias-hiasi. Mafhum? Nah, terus bagaimana? Ya kalau misalkan antum ada perempuan lewat di kerumunan laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya, pakai burdah tutup matanya. Atau pakai cadar yang apa modelnya itu, yang ada model cadar yang istilahnya model syar'i lah ya, bukan model yang gaul ya. Yang matanya hanya kelihatan bagian bawah untuk lihat tanah, itu bagus.
udah jalan itu. Tapi kalau pakai cadar kelihatan keningnya, kelihatan kelihatan hidungnya itu berarti masih belum sempurna itu. Karena aurat itu semuanya gitu loh. Paham ya? Ini kita bicara syariat loh ya, bukan bicara yang penting. Yang penting pakai cadar bukan itu. Syariat menjelaskan bahwa al-mar'ah kulluha aurah. Terus bagaimana Ustadz kalau jemur pakaian di depan rumah misalkan atau belanja, beratnya seberapa sih pakai kaos tangan itu? Iya kan? Sampai 1 kilo nggak beratnya Pak Tar? Kaos tangan? Hah? 1 on. Nggak sampai 1 kilo maksudnya itu ketika keluar rumah dan berpotensi orang lewat, laki-laki ajnabi lewat, melihat tangannya tutup itu tangan pakai kaos tangan. Mudah sekali syariat ini sebenarnya. Cuman mau nggak orangnya gitu loh. Iya kan? Jangan dibikin sulit, dibikin berat. Karena syariat ini telah menjelaskan secara tuntas, sempurna. Paham ya? Ini tentunya teguran buat kita semuanya. Nggak ada yang sempurna, kita nggak ada. Cuman yang namanya syariat itu ya bagaimana belum sempurna, bagaimana menyempurnakan gitu loh. Paham ya? Nah, jadi perempuan itu semuanya aurat kecuali apa barakallahu fiik, di saat dia sholat boleh dibuka apa? Cadarnya. Itu pun posisinya apa barakallahu fiik kalau aman dari kerumunan laki-laki atau pandangan laki-laki ajnabi. Mafhum? Kemudian ketika umroh, udah kita lihat kan ihram, dibuka cadarnya, dibuka kedua kaos tangannya. Paham ya? Adapun selain itu pada asalnya barakallahu fiik, kembali ke hukum asal tadi itu, ketika keluar rumah, aktivitas yang semisalnya pastikan tertutup semuanya kecuali barakallahu fiik bagian mata tadi. Mafhum? Nah, bagi menutup bagian mata nutupnya benar-benar tertutup, keningnya enggak nampak ya kan, hidungnya enggak nampak gitu loh ya. Kalau yang sempurna ya burdah. Kalau pakai burdah nabrak-nabrak, siapa yang bilang nabrak-nabrak? Enggak pernah kita lihat akhwat pakai burdah nabrak-nabrak karena itu burdahnya itu memang sudah disetel dalam kondisi apa? Transparan bagian mata itu. Paham ya? Nah, kalau banyak alasan berat memang. Tapi kalau bismillah, bismillah. Kita lihat di sini lagi barakallahu fiik. Kata beliau, "Na'am an-naw' salis," yang ketiga, at-tazayyun bisyab al-mu'addah lizinah. Berhias diri dengan pakaian yang pakaian itu biasanya dipakai untuk berhias diri. Keluar rumah pakai pakaian apa? Seksi misalkan ini enggak boleh. Paham ya? Pakaian seksi untuk perempuan dipakai dalam rumah di hadapan suaminya. Kalau di hadapan mahram yang lain bagaimana, bukan suaminya, di hadapan anaknya dewasa, di hadapan saudaranya atau di hadapan mahram yang lain lah di dalam rumah bagaimana? Ya pakai pakaian yang sewajarnya. Sewajarnya dalam artian kalau cuma nampak tangan, kaki, wajah, rambut itu enggak masalah. Tapi kalau pakaian seksi yang antum paham lah. Pakaian seksi yang untuk di hadapan suaminya itu dipakai di dalam rumah di hadapan suaminya saja. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Kata beliau, mimma suna'al zinah. Dari pakaian yang suni'ah dibuat untuk zinah, untuk berhias. Banyak kan pakaian seksi yang udah paham ya maksudnya ya. Itu enggak boleh dipakai itu. Nah, enggak boleh dipakai sampai selesai masa iddahnya. Wa talbas min as-siyab ma la zinata fih. Dan hendaknya dia memakai pakaian yang tidak ada hiasan padanya. Wa la yata'ayyan launul khas mimma jarat al-'adah bi lubsihi. Dan hendaknya dia tidak memilih warna khusus yang biasanya dia memakainya. Karena posisinya ini sekarang sedang meratapi gitu loh. Paham ya? Bukan ratapan jahiliyah tapi menunjukkan bahwasanya dia itu biar ingat dengan suaminya sehingga mendoakan selalu, dan bagaimana caranya dia itu enggak menampakkan apa? Bersenang-senang selama masa iddah belum selesai itu loh. Paham ya? Seperti itu. Mafhum? An-naw' rabi', jenis keempat, lubsul huli bi jami' anwa'ihi hatta al-khatam. Nah, memakai perhiasan dengan berbagai macam jenis perhiasan, sampai cincin pun enggak dipakai. Ini posisinya barakallahu fi ketika menjalin masa iddah. Memang untuk ini para ulama sedang pendapat. Selama di dalam rumah itu enggak masalah, karena sebagian riwayat itu ada yang dhaifah, ada yang lemah, ada juga yang sebagian mereka dihasankan. Kesimpulannya barakallahu fi, nah selama dia dalam rumah masih aman. Dan biasanya kalau dalam rumah itu tidak banyak istilahnya aktivitas yang dia harus berhias. Pastikan dikurangi ketika sudah ditinggal mati suaminya tadi itu. Lihat ini. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan yang keempat adalah apa? Memakai perhiasan. Dengan berbagai macam perhiasan, sampai cincin pun jangan dipakai. 4 bulan 10 hari. An-nawl khamis, yang kelima, al-mabit fi ghairi manziliha. Tidur di selain rumahnya. Jadi selama 4 bulan 10 hari enggak boleh tidur di luar rumahnya. Paham ya? Maksudnya tidur di tempat orang lain jangan. Paham ya? Kecuali di orang lainnya, mungkin orang tuanya, lain lagi orang tuanya. Walaupun para ulama selang pendapat mengenai hal tersebut, tentunya temani mahramnya karena khawatir. Yang dikhawatirkan apa?
dia yang namanya manusia barakallahu fik khawatir nanti dibujuk oleh syaitan akhirnya keluar berzina misalkan. Itu yang dikhawatirkan. Paham ya? Nah, disebutkan di sini. Yang kelima adalah al-mabit fi ghairi manziliha. Nah, bermalam di selain rumahnya. Alladzi tuwfiya zawjaha, yang suami mati di rumah tersebut atau meninggal di rumah tersebut. Jadi kalau misalkan si A ini punya rumah, dia berumah tangga dengan seorang wanita. Nah, ketika suaminya meninggal, wanita itu menunggu masa iddahnya 4 bulan 10 hari di rumah suaminya itu. Menurut yang sebutan Syekh Shalih Fauzan nih, bisa dipahami? Jadi yang menunggu masa iddahnya enggak di rumah orang lain. Menunggu masa iddahnya di rumah suaminya tadi. Paham ya? Nah, kita lihat wahya fihi, dia di dalamnya. Wala tatahawwal anhu illa bi'udhr syar'i, enggak boleh pindah kecuali dengan udzur syar'i. Kalau ada udzur syar'i boleh, misalkan rumahnya bocor misalkan atau kebanjiran atau intinya enggak aman lah rumahnya, bisa pindah enggak masalah. Tapi hukum asalnya selama tidak membahayakan dan tidak ada udzur yang syar'i, maka dia menunggunya 4 bulan 10 hari di rumah siapa? Di rumah suaminya. Wala takhrut li iyadatil marid, enggak boleh keluar. Ngunjungi orang sakit pun enggak boleh keluar, bayangkan itu. Ini karena apa? Benar-benar dijaga oleh syariat ini sampai selesai masa iddahnya. Wala li ziyaratis shadiq aw qarib, dan juga tidak boleh keluar untuk mengunjungi saudaranya atau temannya atau kerabat dekatnya. Wa yubahu laha al-khuruj fin nahar li hajatiha daruriyah. Tentunya larangan tersebut kaitannya dengan malam hari yang paling ditekankan ya. Kata beliau, diperbolehkan untuk dia keluar di siang hari karena keperluan yang darurat. Kenapa? Karena kadang-kala yang namanya janda atau istilahnya ditinggal mati suaminya itu kan perlu makanan juga kan. Kalau misalkan enggak belanja kan juga mati nanti. Jadi maka dia keluar karena keperluan sangat itu, enggak masalah di siang hari keluarnya. Seperlunya, bukan jarak safar ya. Wala tumna' min ghairi hadzal asya'al khamsah mimma abahallah. Dan perempuan tadi tidak dilarang selain 5 perkara ini dari perkara-perkara Allah Taala perbolehkan. Jadi pada asalnya 5 perkara ini yang dilarang. Wa illa selainnya itu diperbolehkan. Qala Imam Ibnu Qayyim fi Hadhil Hadi Nabawi, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wala tumna' min taqlim al-adhafir wa natfil ibd wa halq asy-sya'r al-mandub ila halqihi. Lihat nih, enggak dilarang perempuan tadi yang menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari tadi, enggak dilarang untuk motong kuku, nyabut bulu ketiak, nah mencukur rambut yang dianjurkan untuk mencukurnya, wala min ikhtisal bis-sidr, dan juga tidak dilarang untuk dia mandi campur dengan apa? Daun sidr, daun bidara. Wal imtisyad bihi, dan juga persisiran rambut boleh. Itu enggak dilarang semuanya. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Majmu'ul Fatawa, wa yajuzu laha an ta'kul kullama abahallah kal faqih. Dan kata Syekhul Islam, diperbolehkan bagi wanita tadi yang menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari tadi itu, boleh dia makan apa saja yang Allah Taala bolehkan, seperti faqihah, buah-buahan, wal lahm, daging. Karena nanti ada pendapat atau ada orang yang mengatakan enggak boleh gitu loh. Itu salah. Paham ya? Boleh. Wa kadzalika syurbu ma yubah minal asribah, dan juga seperti itu juga diperbolehkan minum semua yang diperbolehkan dari minuman-minuman yang ada. Ila an qal wa la yuhram 'alaiha amru syughlin min al-ashghal mubahah, dan enggak ada diharamkan bagi dia pekerjaan kesibukan berupa kesibukan diperbolehkan walaupun dia sedang posisi masa iddah nih ya. Misal at-tadriz, nah barakallahu fiik, namul khiyatah, seperti melakukan qadul hajah, menunaikan hajatnya. Wal khiyatah, jahit misalkan, wal ghazal, bercanda boleh. Nah, dzalik mimma taf'alun nisa, sebagaimana yang kebanyakan perempuan lakukan. Jadi mau jahit misalkan, bercanda, enggak ada larangan. Wa yajuzu laha sa'iru ma yubahu laha fi ghairil iddah, misal, dan diperbolehkan bagi wanita semua perkara yang diperbolehkan di tempat di selain waktu iddah. Misal kalam man tahtaj ila kalami, seperti berbicara pada orang yang memang diperlukan untuk berbicara. Minar rijal, berbicara dengan laki-laki kalau diperlukan ini ya. Jadi perempuan walaupun bukan mahramnya, tapi kalau ada hajah, keperluan yang sangat dan diperlukan, boleh ngobrol dengan laki-laki seperlunya. Paham ya? Laki-laki juga sama. Ketika transaksi jual beli kadang gitu kan. Misalkan sekarang kita antum perhatikan di toko, di warung, di pasar, itu hampir semua penjualannya itu perempuan penjualnya biasanya. Ada juga yang laki-laki ada. Nah, itu sebatas komunikasi aja. Beli, ambil, ijab qabul, serah terima, udah. Itu maksudnya diperbolehkan seperlunya. Nah, kita lihat idza kanat mustatirah, selama mustatirah tertutup. Jadi perempuan tersebut tertutup, bukan buka-bukaan gitu, bukan ya, tertutup dalam artinya ya tertutup auratnya. Seperlunya jual beli tadi. Mafhum ya? Jadi perempuan semuanya apa tadi? Aurat.
Kalau keluar setan menghias-hiasinya. Telapak tangan termasuk aurat atau bukan? Aurat. Telapak kaki aurat atau bukan? Aurat. Paham ya? Oleh karena itu ditutup. Wajah jelas. Paham ya? Untuk mata tadi barakallahu fiik, para ulama silang pendapat, pendapat yang kuat masuk juga aslinya. Hanya saja ditoleran. Nah, asalkan apa? Bagian kening dan juga hidung tadi itu tidak terlalu nampak, hanya sebatas mata aja. Kalau ingin afdalnya burdah namanya. Burdah itu bukan nikop cadar, burdah itu yang ditutupkan di atas cadar itu. Mafhum? Nah, ya biasa antum saksikan nih wanita-wanita Arab bagaimana di sana, yang udah paham sunnah maksudnya ya, bagaimana mereka berpakaian. Kita lihat sini. Naam, kata beliau, hadzal ladzi dzakartuhu, ini yang aku sebutkan, huwa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi kana yaf'aluhu nisa'us sahabah, yang dahulu para wanita sahabat melakukannya. Idza mata azwajuhunna, apabila suami-suami mereka meninggal. Jadi syariat itu barakallahu fiik, seberat apapun, itu insyaallah taala kalau orang berupaya untuk mengamalkannya itu dipermudah. Tapi yang sangat sulit itu yang banyak alasan. Kalau banyak alasan itu walaupun semudah apapun enggak akan bisa jalankan. Banyak alasan loh ya. Tapi kalau sami'na wa ta'na bismillah, aman insyaallah. Sungkan, segan, enggak enak, hatinya kurang sreg, selama itu syariat enggak ada. Bismillah. Ya. Kalau ucapan manusia itu antum enggak jalankan syariat itu tetap ada aja ucapan manusia itu. Ya kan? Makanya enggak usah pedulikan ucapan manusia yang tidak apa? Yang tidak ada kaitan dengan syariat. Biarkan ngejek, nyepelekan, remehkan, ya kan? Kadang ngejek-ngejek, biarin aja. Biarin aja, mau ngapain lagi ya kan? Nanti di padang mahsyar itu, di padang mahsyar hari kiamat nanti barakallahu fiik, itu enggak berduaan loh, sendiri-sendiri loh. Kok sekarang pengennya mau rombongan? Dalam artian gini, kalau menjalankan syariat itu pastikan dia kembali ke dirinya. Orang lain itu sudah dapat ajaran, dapat bimbingan, biar dia ngamalkan atau enggak urusan dia gitu loh. Tapi kita-kitanya udah paham syariat ini, jangan nunggu orang lain ngamalkan. Kalau nunggu orang lain ngamalkan, nanti di padang mahsyar sama siapa? Enggak ada berduaan, enggak ada, sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Ngeri keadaannya. Nah, oleh karena itu kalau beramal suatu syariat itu ya bismillah. Paham ya? Gunjingan, cacian, makian enggak enak, sungkan, segan, itu campakkan. Paling belakang sana. Bismillah. Paham ya? Nah, seperti itu. Kalau enggak gitu enggak jalan. Enggak jalan. Ya, enggak enak, wah sungkan, segan ya. Sama fulan bin alan segan ana. Wah, kalau ketemu fulanah enggak enak, misalkan fulanah dengan fulanah misalkan kan. Syariat itu enggak ada seperti itu. Bismillah. Pahit memang dunia kan. Keras enggak dunia ini? Keras, mau ingin lunak dingin nanti di akhirat. Surga jaminannya insyaallah taala bagi orang-orang yang taat. Kita lihat terakhir, wa may yaqulul awam annahu tughatti wajhaha 'anil qamar. Wah ini. Adapun yang dikatakan orang awam bahwasanya kalau perempuan ditinggal mati suaminya itu hendaknya menutup wajahnya 'anil qamar, enggak boleh lihat bulan. Kualat katanya. Nah, ini enggak benar ini. Jadi enggak boleh lihat bulan katanya. Wala tas'ad li satul manzil, enggak boleh naik atap. Nanti bisa jembalik katanya. Nanti macam-macam lah. Ini ternyata di Arab saja pun ada budaya seperti itu. Istilahnya ada keyakinan seperti itu. Jadi kalau perempuan diceraikan suaminya, enggak boleh buka wajahnya. Ditutup wajahnya, enggak boleh nampak ke bulan, memang enggak boleh lihat bulan loh. Paham ya? Yang kedua, enggak boleh naik atap. Wala tas'ad li satul manzil. Enggak boleh naik ke atap di atas atap rumah. Wala tukallimur rijal, dan enggak boleh bicara dengan laki-laki apapun, siapapun. Wa tughatti wajhaha, dan menutup wajahnya an mahrima, dan wajahnya ditutup dari mahramnya. Mahramnya pun enggak boleh ngelihat. Wajahnya harus tutup. Ini semuanya apa? Ini semuanya wa ghair dzalik kulluhu la aslahu. La aslahu. Ini semuanya enggak ada asal usulnya dalam syariat dan ini enggak benar. Mau buka wajahnya silakan di hadapan mahramnya. Mau lihat bulan pun silakan. Mau naik atap boleh enggak naik atap? Boleh lantai 2 misalnya, enggak ada larangan. Nah, wallahu a'lam bishawab yang kita ambil. Alhamdulillah sudah kita selesaikan seputar perceraian, dan sudah kami sindir juga mengenai khulu' tadi, masalah khulu' dan juga mengenai mahar serta masa iddahnya diharapkan bisa dipahami ya. Kalau misalkan ada iskal, ada yang belum paham bisa ditanyakan insyaallah taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.